Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ke-9 dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gagasan politik dan juga ideologi di Indonesia kontemporer. Namun sebelum kita mengeksplorasi tentang ide-ide politik dan juga gagasan politik kontemporer Indonesia, ada baiknya teman-teman perlu paham satu konsep yang disebut sebagai konsep politik aliran. Nah, konsep politik aliran itu kayak gimana sih sebenarnya teman-teman? Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang konsep politik aliran, ini sebenarnya sudah berkembang sejak tahun 1950-an sebagai sebuah upaya beberapa intelektual Indonesia untuk mengembangkan satu konsepsi yang baru tentang apa sih yang sebenarnya orang Indonesia pikirkan tentang politik gitu ya. Salah satu orang yang punya peranan penting dalam membentuk konsep politik aliran atau membangun konsep nilai-nilai politik di Indonesia adalah Clifford Geertz. Ya. Jadi Clifford Geertz dulu mengembangkan konsep politik aliran setelah melakukan penelitian di kota Mojokerto. Ya. Dulu karena untuk menjaga etik penelitian, dulu nama kota ini disamarkan sebagai kota Mojokerto. Nah, sekarang nama kota itu disebut sebagai kota Pare di Kediri. Gitu. Nah, hasil penelitian Clifford Geertz di kota Mojokerto ini kemudian disimpulkan dalam satu buku yang disebut sebagai Religion of Java. Ya. Nah, Clifford Geertz pada masa itu melihat bahwa sebenarnya ada tiga kategori politik utama di Indonesia gitu ya berdasarkan keyakinan masyarakat Indonesia pada masa itu. Meskipun agama orang Indonesia mayoritas adalah Islam, namun dalam memahami politik orang Indonesia itu setidaknya terbagi jadi tiga. Pertama ada yang namanya abangan, di mana komunitas abangan ini punya pemahaman yang sedikit berbeda dengan orang Islam biasanya gitu ya, karena mereka memahami Islam tidak dalam tahapan yang ritualistik, tidak sholat, tidak berpuasa, tidak haji, tapi mereka lebih melihat abangan ini ke bagaimana kemudian orang Islam tuh memaknai ajarannya secara personal gitu ya. Nah, ada juga santri. Santri ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Islam secara ritual gitu ya dan mengikuti pendidikan agama secara disiplin gitu ya. Biasanya ke pesantren, ke madrasah atau mengikuti pendidikan-pendidikan formal itu bisa disebut sebagai santri, gitu ya, kalangan santri. Biasanya dari kalangan Nahdlatul Ulama gitu. Dan juga Muhammadiyah tentunya. Ada juga priai. Nah, priai ini adalah mereka-mereka yang berasal dari kelas ningrat gitu ya. Mereka biasanya dulu sudah punya gelar Raden Mas atau Raden Ayu atau Raden Ajeng gitu ya. Dan biasanya mereka punya pemahaman politik dan pemahaman sosial budaya yang berbeda karena mereka sudah dididik dengan cara serupa sejak nenek moyang mereka dulu gitu ya. Jadi mereka hanya meneruskan tradisi-tradisi yang sudah dijalankan oleh secara turun-temurun oleh keluarga mereka begitu. Nah, menurut Clifford Geertz, orang-orang dengan afiliasi abangan ya itu lebih condong untuk memilih partai yang sifatnya memperbolehkan mereka untuk tetap bebas menjalankan apa yang mereka yakini gitu. Nah, salah satu partai yang mereka yakini dapat merepresentasikan mereka adalah mewakili mereka adalah Partai PKI gitu ya. Partai PKI kenapa seperti itu? Karena Partai PKI punya janji-janji untuk membebaskan mereka dari jerat-jerat kapitalisme, dari jerat-jerat penindasan tuan tanah gitu. Karena kebanyakan orang-orang abangan ini biasanya mereka punya kualitas ekonomi yang tidak terlalu bagus gitu. Karena mereka biasanya adalah pegawai rendahan atau orang-orang yang bekerja di sektor-sektor informal sebagai buruh atau petani gitu ya, atau buruh kasar gitu. Sehingga mereka lebih banyak mengikatkan diri mereka pada partai PKI atau Partai Komunis Indonesia pada masa itu. Nah, untuk orang-orang ningrat atau orang-orang priayi, ya, biasanya mereka mengafiliasikan diri mereka ke PNI gitu. Kenapa PNI? Karena partai ini adalah partai yang didirikan oleh kalangan nasionalis dan memang ada banyak sekali orang-orang aristokrat atau bangsawan Jawa yang menduduki posisi penting di PNI pada masa itu. Biasanya orang-orang yang duduk PNI ini adalah pegawai negeri atau para pegawai-pegawai kantoran gitu ya. Jadi pegawai kerah putih gitu ya. Kalau PKI lebih banyak pegawai kerah biru.
Nah, untuk NU, NU sendiri basisnya sangat kuat di Jatim, bahkan sampai sekarang. Dan kebanyakan follower dari NU atau pengikut NU pada saat NU menjadi partai dulu adalah kalangan santri gitu ya. Dan juga pasti mereka ini diminta untuk tetap berada di NU oleh kiai-kiainya. Masyumi, nah Masyumi agak menarik karena Masyumi juga datang dari kalangan santri. Hanya saja Masyumi ini lebih banyak datang dari orang-orang yang sifatnya apa berlatar belakang luar Jawa begitu ya. Dan kebanyakan mereka bekerja sebagai guru, dosen gitu ya, atau karyawan atau juga pengusaha biasanya. Dan biasanya mereka banyak sekali di daerah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, namun kemudian ajaran aliran ini mulai mengalami penurunan ya. Kenapa mengalami penurunan? Karena ajaran aliran ini dianggap oleh rezim Orde Baru sebagai sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan konsepsi negara keluarga-keluargaan yang dibangun oleh Orde Baru. Nah, Orde Baru tuh maunya gimana sih? Orde Baru itu maunya negara itu dibangun atas dasar bahwa semua bagian negara itu adalah anggota keluarga gitu ya. Jadi petani adalah anggota keluarga, pemilik modal adalah anggota keluarga, buruh adalah anggota keluarga. Sehingga dalam konsepsi negara keluargaan itu nggak ada yang namanya ideologi lain, nggak ada yang namanya kelas sosial, nggak ada yang namanya perbedaan antara buruh, karyawan, pemilik modal. Adanya adalah semuanya anggota keluarga. Gitu ya. Begitu. Jadi semuanya harus rukun, ayam, tentrem. Tidak boleh ada yang bentrok karena semuanya berpegang teguh pada prinsip Pancasila gitu. Nah, ini satu sisi sangat baik untuk stabilisasi politik Indonesia, tapi sisi lain ini menyebabkan terjadinya depolitisasi masyarakat sehingga masyarakat dulu lebih banyak manut ke pemerintah, maunya gimana perintah silahkan monggo gitu ya. Dan memang masyarakat tidak diberikan kanal yang terbuka seperti sekarang untuk mengekspresikan dan memberikan aspirasi tentang apa yang dipikirkan tentang masalah-masalah politik Indonesia. Nah, karenanya kemudian aliran ini melemah. Ya, politik aliran melemah, namun tidak benar-benar hilang karena pada masa itu masih ada organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan juga organisasi mahasiswa ekstra kampus gitu, misalnya kayak HMI, PMI, PMKRI, GMKI, pokoknya yang di Cipayung itulah ya. Makanya kita bersyukur bahwa dulu organisasi mahasiswa ini masih ada dari dulu sampai sekarang, dan mereka lah yang kemudian menjaga agar politik Indonesia tetap punya nilai dan punya ideologinya tersendiri gitu ya. Nah, setelahnya kita perlu bahas juga bagaimana kemudian politik aliran ini bermain di era Orde Baru. Nah, pada saat Orde Baru ini kita bisa lihat bahwa peranan kelompok santri itu cukup penting gitu dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Di mana pada tahun 70 sampai 80 salah satu bagian dari kelompok santri yaitu kelompok dakwah yang digerakkan oleh kelompok tarbiyah itu memulai gerakannya gitu ya melalui sistem ustroh atau liko atau halakoh gitu ya. Jadi mereka mengorganisasi mahasiswa dalam bentuk kelompok sel-sel kecil 5, 6, 7 orang gitu ya untuk kemudian mengaji gitu kan. Biasanya format pengajian yang dikenal oleh orang Indonesia kebanyakan adalah pengajian yang 100-200 orang gitu ya. Lalu kemudian orang-orang ini diorganisir bersama-sama oleh seorang kiai, lalu diberikan kuliah tertentu gitu ya. Lalu kemudian diberikan kuliah tertentu. Nah, tapi kalau untuk gerakan dakwah ala tarbiyahnya Ikhwanul Muslimin ini, orang-orang dikelompokkan di kelompok-kelompok yang kecil, lalu kemudian dibimbing oleh mentornya masing-masing gitu. Nah, mentor ini digerakkan oleh pimpinan. Setiap kampus pasti punya pimpinan masing-masing gitu ya. Itu modelnya tarbiyah. Nah, ada juga model dakwah ala orang-orang UIN gitu. Jadi orang-orang UIN ini biasanya dekat dengan PMI nih, di mana mereka ini mengembangkan konsep baru yang namanya gerakan pembaruan. Ya. Mereka mencoba untuk membawa apa yang mereka ketahui di pesantren dari kiai-kiai mereka dan menyesuaikan dengan konteks modern gitu. Ya. Jadi mereka belajar teori kritis, mereka belajar teori Marxisme, itu mereka sesuaikan dengan ajaran-ajaran yang dibawa mereka dari pesantren gitu, sehingga muncullah satu gerakan baru, yaitu gerakan pembaruan oleh kalangan santri juga. Tapi tarbiyah sama pembaruan ini beda sekali. Karena tarbiyah lebih konservatif dibandingkan pembaruan gitu ya.
Kenapa konservatif tarbiyah? Karena tarbiyah itu menjaga disiplin, sedangkan kalau pembaruan itu justru mereka diajak untuk berpikir merdeka, berpikir bebas, gitu ya. Nah, apakah kemudian politik aliran berkembang setelah reformasi? Tergantung sebenarnya, teman-teman. Jadi, apakah kemudian gerakan aliran ini bisa makin berjaya setelah reformasi? Itu tergantung pada ketergantungan mereka terhadap nilai, atau mungkin seseorang itu sebenarnya milih partai itu bukan karena nilai, tapi karena janji-janji kampanye, atau mungkin cuma karena duit gitu, atau karena pengaruh elit. Dan soal itu saya memang tidak ada jawaban yang jelas soal ini. Dan memang sampai sekarang kita belum menemukan jawaban yang jelas tentang apakah aliran itu masih penting atau enggak dalam politik Indonesia. Masih jadi topik perdebatan di antara para pakar politik di Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman. Ya, kita lihat di sini bahwa sebenarnya ada fluktuasi suara partai yang kita bisa lihat dari tahun 99 sampai 2014 gitu. Kita bisa lihat bahwa tidak selamanya kemudian partai Islam yang menang terus, tidak selamanya kemudian partai yang yang nasionalis moderat yang menang terus, nggak kayak gitu. Karena semuanya kadang-kadang tergantung gaya, atau kadang-kadang tergantung ketika partainya memang populer gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah sebenarnya ada hal menarik yang bisa kita lihat di sini. Bahwa sebenarnya friksi abangan seperti tahun 50 itu tidak terjadi lagi setelah reformasi gitu ya. Karena kita lihat di sini antara partai Islam dengan partai yang sifatnya nasionalis itu perbandingan suaranya nggak terlalu jauh, dan secara nilai sebenarnya mereka dekat gitu. Terutama kalau kita lihat sekarang partai-partai yang sifatnya nasionalis itu mereka udah mulai mendekat ke para konstituen yang sifatnya agamis gitu ya, dengan membawa narasi-narasi keagamaan, misalnya Partai Demokrat ngadain sholawatan, atau PDIP ada yang namanya bamusi gitu ya, atau misalnya Golkar melibatkan kiai dalam kampanye, itu bukan hal yang tidak lumrah lagi gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa partai-partai nasional pun sekarang sebenarnya sedang mencoba untuk menjadi lebih agamis gitu ya. ini mungkin teman-teman bisa amati secara lebih jelas lagi. Ini kalau kita lihat per pemilu nih performanya gimana. Nah, kita bisa lihat tahun 99 misalnya nih. Kita nggak lihat bahwa yang menjadi dasar kenapa calon itu terpilih bukan soal nilai atau soal aliran gitu ya, tapi soal bagaimana kemudian partai itu membangun kaderisasi ke wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Misalnya tahun 99, kenapa di Aceh P3 bisa menang? Karena emang P3 tuh kantongnya tuh salah satunya di Aceh gitu ya. Di Jateng, di Jogja, di Kalimantan, beberapa wilayah itu yang dulu memang berkuasa adalah partai-partai partai PDIP dulu ya. Karena PDIP dulu dianggap sebagai partai yang merepresentasikan wong cilik gitulah. Nah, habis itu ada juga di mana? Di Jawa Timur, kenapa PKB bisa menang ya? Bukan P3, bukan PDIP, karena NU yang kemudian mendikte para pemilih-pemilih di daerah Jawa Timur gitu. Nah, 99 juga menarik kenapa teman-teman? Karena di sini kita bisa lihat bahwa partai-partai Islam yang kemudian menang gitu, PAN menang, P3 menang, PK menang, PK ini dulu nama sebelum PKS, PKP menang, PKP ini nasionalis tapi PNU ya. Jadi kita bisa lihat bahwa banyak sekali partai-partai yang sifatnya agamis itu menang gitu kan. Kebanyakan partai-partai agama yang menang ini adalah partai-partai yang sifatnya moderat gitu ya. Jadi mereka secara pemahaman itu bisa dengan mudah diterima oleh orang Indonesia, dan partai-partai keagamaan ini lebih banyak yang pragmatis gitu ya. Mereka menawarkan janji kampanye untuk menghilangkan korupsi ya, menegakkan moralitas. Jadi orang-orang senang dengan janji-janji seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat 2004, ini agak menarik. Kenapa Golkar yang menang? Golkar dominan loh di mana-mana. Kenapa Golkar menang? Karena Golkar itu bisa menang karena ada JK. Ya. Dan JK ini dulu appeal-nya besar sekali gitu ya.
Yusuf Kala sebagai wakil presiden yang menemani SBY pada masa itu, dan kemudian Golkar juga punya cabang di mana-mana, sehingga hal itulah yang kemudian mendukung Golkar bisa sangat menang. Tapi kenapa kemudian PKB masih tetap di Jawa Timur? Ya karena NU, faktor NU. Bali kenapa kemudian PDIP? Karena memang kaderisasi mereka kuat di sana. Yang menarik adalah Jakarta. Jakarta dimenang oleh PKS karena strategi PKS yang sangat kencang sekali di Jakarta, dan juga perlu teman-teman tahu adalah bahwa banyak anak-anak kampus ya di Jakarta lulusan UI itu berafiliasi sama Tarbiyah gitu ya, sama gerakan Ikhwanul Muslimin yang dekat sama PKS. Sehingga kemudian ketika mereka jadi karyawan kerja gitu ya, mereka punya banyak lingkar sosial, dan itu kemudian mereka dorong dan ajak untuk milih PKS gitu ya sebagai partai alternatif, dan berhasil gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman bahwa yang populer tetap partai nasionalis, tapi kemudian kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa PKB, PKS, PAN itu tetap punya pengaruh di sini gitu ya. Bahkan PBR juga punya peran penting. Ini pecahannya partai P3 dulu ya. Menariknya setelah tahun 2009 ini agak menarik nih teman-teman. Kenapa biru bisa jadi dominan? Biru bisa jadi dominan bukan karena bukan karena kaderisasi, bukan karena politik aliran, bukan. Tapi lebih karena SBY yang waktu itu pilih Demokrat itu dianggap berhasil. Sehingga kemudian kita bisa lihat nih di Aceh, di Sumatera Utara, di Jambi, di Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jogja, itu disapu bersih sama orang Demokrat gitu. Karena Demokrat itu dianggap berhasil melakukan pembangunan selama kurang lebih 5 tahun, dan SBY dianggap sebagai presiden yang cukup sukses gitu lah, sehingga orang-orang tuh cukup percaya sama SBY gitu. Ya. Kita masih lihat bahwa di beberapa daerah memang PDI menang, Jawa Tengah sama Bali tetap masih jadi basis gitu ya, dan Kalteng gitu. Ya. Nah, 14 agak berbeda kasusnya. 14-nya agak berbeda kenapa? Karena 14 kita melihat kontestasi antara Jokowi dan Prabowo gitu ya. Kita bisa lihat bahwa peta-peta ini sebenarnya menggambarkan di mana sih pemilihnya Jokowi, di mana sih pemilihnya Prabowo gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di daerah dengan kantong Jokowi yang cukup besar ya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu ya, di Jawa Timur, itu memang lebih cenderung untuk milih calon-calon PDI gitu. Tapi agak berbeda misalnya di Aceh, karena di Aceh mereka secara tradisional cukup kritis dengan rezim Jawa atau rezim Jakarta gitu. Jadi lebih condong untuk milih orang-orang Gerindra misalnya, atau orang-orang PKS gitu ya, atau orang PAN. Ya, ini kita bisa lihat juga di kasusnya Sulawesi Tenggara gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, 2019, nah ini agak menarik lagi. Pola sama masih kita lihat karena masih antara Jokowi dan Prabowo gitu ya. Masih antara Jokowi dan Prabowo. Jadi kita bisa lihat bahwa mana kantong Jokowi mempertahankan kantong-kantongnya di Kalimantan, di Sumatera Utara, di Bali, di Jawa Tengah, di Maluku gitu. Tapi kemudian ada kantong-kantong yang kemudian tidak bisa dihilangkan, misalnya kayak di Jawa Barat gitu ya, di Riau, di Nusa Tenggara Barat dan lain-lainnya. Nah, apa yang kemudian kita bisa simpulkan dari sini adalah bahwa sebenarnya di era reformasi ini terjadi namanya dealianisasi gitu. Jadi politik aliran itu justru tidak menguat gitu setelah reformasi. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin bisa menunjukkan itu. Mengapa kemudian tidak menguat? Pertama adalah karena ada kecenderungan bahwa orang itu milih partai karena presidennya. Iya enggak? Iya pasti. Jawaban teman-teman. Yang kedua adalah partai-partai itu karena cenderung dikuasai sama orang tertentu, ya udah gitu. Akhirnya sebuah partai itu tidak dibangun berdasarkan nilai atau ideologi, tapi berdasarkan orangnya. PDI sampai sekarang presidennya siapa tahu ya. Demokrat siapa sekarang ketua umumnya masih itu aja gitu kan. Golkar ya udah ganti, tapi orang-orangnya pasti dekat sama lingkar elit gitu kan. Yang agak ganti-ganti paling kayak ya PKS baru ganti juga gitu kan, PKS pecah malah gitu. Jadi partai-partai Indonesia itu tidak punya politik aliran, tidak punya nilai yang berbeda antara satu sama lain. Kenapa? Karena semua itu ditentukan sama orang-orang di atas gitu. Ya. Terus yang lainnya juga adalah soal politik uang. Orang-orang milih
partai kadang-kadang cuma karena duit gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat orang pakai kaos apa tembus pandang itu yang satu logo partai apa, yang satu logo partai yang lain gitu ya. Pindah dari kampanye satu ke kampanye yang lain gitu. Kampanye partai ini dapat uang 50.000, yang lainnya dapat uang 100.000 tambah uang makan, itu kan lumayan. Jadi sehari itu bisa dapat 200-250 lah paling enggak ya. Bersihnya 100.000 karena kalau naik motor sendiri ya harus bayar bensin gitu kan. Dan sekarang partai-partai itu nggak punya nilai yang jelas gitu. Coba kalian bandingin, partai mana sih yang punya nilai-nilai yang beda gitu? Apa? Kalau ada silakan kasih saya di chat box gitu. PKS kah, PAN kah, Nasdem kah? Apa yang mereka tawarkan secara nilai ke masyarakat Indonesia? Pancasila apa yang beda? Penerjemahannya bagaimana setiap partai? Nah, coba kalian kasih komentar kalian di chat box. Setuju nggak kalian? Ini saya kutip dari sebuah jurnal ya. Lalu kemudian kita bisa lihat bahwa kader-kader partai itu seringkali jadi bajing loncat gitu ya. Ada yang tiba-tiba dulunya adalah kader loyal partai ini, terus tiba-tiba nyebrang ke partai lain. Ya meskipun sekarang kecenderungan itu udah mulai kurang sih, tapi sebelum pas pilpres kemarin kan ada tuh beberapa yang jadi kutu loncat gitu. Terus juga masalah soal setiap partai itu pasti ada bos-bos lokalnya gitu ya. Dan adanya hubungan yang kolusif antara partai gitu. Jadi kong kali kong, terutama dengan sistem koalisi kemarin, jadi kayak mereka ya udahlah, yang penting bos kita sama-sama menang, kita bisa kerjasama lah untuk kompromi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada beda antara partai-partai gitu. Itu yang bikin saya kesel, selalu bikin saya kesel. Nah, tapi kemudian ada catatan menarik. Apakah kemudian politik aliran akan kembali setelah 212? Ini menarik nih. Terutama kemarin kan kita baru dengar kabar Habib Rizik itu kan baru balik ya, Habib Rizik ya. Nah, ketika Habib Rizik ini menggerakkan 212, ya, apakah ini kemudian menjadi sebuah tanda bahwa politik aliran akan kembali? Mungkin akan kembali, tapi terutama dalam pertentangan antara Islam dengan partai-partai nasionalis atau partai-partai yang dianggap kiri gitu, meskipun nggak ada partai kiri sebenarnya. Jadi sebenarnya yang dibilang sama beberapa pemuka gerakan 212 tentang partai komunis ya, menurut saya tidak berdasar gitu, karena tidak ada partai yang ideologi komunis gitu. Mungkin politik Islam akan makin menguat, tapi tidak secara substansial gitu, lebih secara simbolis ya. Orang-orang kalau ada Habib Rizik datang ya datang buat pengajian gitu, datang buat ini. Tapi itu tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebangkitan gerakan politik Islam. Enggak. Karena sampai sekarang saya belum menemukan tuh apa sih yang akan jadi visi gerakan Islam ke depannya. Nah, ini silakan kalian setuju atau tidak setuju, silakan komentar di chat box atau komentar di komen. Gitu ya. Nah, apakah kita akan kembali ke format politik lebih ideologis lagi? Dulu kan kita punya PKI, punya Partai Sosialis Indonesia gitu ya, bukan versi yang sekarang loh, Partai Sosialis Indonesia gitu ya. Ada partai-partai yang ideologis. Sayangnya sekarang ya, menurut Pak Ahmad Munjid, ini dosen UGM, beliau menyimpulkan bahwa sekarang politik kita tuh kayak politik tukang obat. Tahu kan tukang obat yang habis Jumatan atau di pasar-pasar di Jakarta tuh biasanya tuh udah jualan aja, padahal buatnya tuh belum tentu manfaat gitu ya, belum tentu punya benefit gitu, cuma kayak placebo gitu. Jadi ya udah, orang nawarin janji, kita milih cuma karena janjinya doang, tapi kita nggak milih satu partai cuma karena nilai gitu, nggak kayak gitu. Politik kita nggak akan pernah bisa kembali ke arah yang benar jika kita tidak bisa selesai dengan masa lalu, soal PKI terutama. Yang kedua, kita tuh nggak pede sama ideologi politik kita masing-masing. Makanya saya saran teman-teman, buat teman-teman maba nih, tolong teman-teman maba pahami baik-baik ideologi politik itu apa aja, komunisme, marxisme, baca semuanya. Tentukan ideologi kalian tuh di mana. Mau jadi orang liberal silakan, jadi orang komunis silakan, asalkan kalian tetap komitmen sama keislaman kalian, gitu aja sih kalau dari saya ya. Silahkan baca apapun yang kalian bisa pahami gitu, tapi tolong ya pahami itu dengan baik-baik dan jadikan itu sebagai sebuah cara pandang kalian dalam melihat Indonesia seperti itu. Karena kalau enggak, politik kita akan sama terus. Terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.